Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Andini dan kembali lagi di video pembelajaran saya. Nah, pada video kali ini saya mau menjelaskan materi integral lipat 2 atas dasar daerah persegi panjang yang dikaitkan dengan penerapannya dalam menghitung kapasitas saf sholat Jumat. Nah, pada materi ini sangat-sangat menarik ya teman-teman, karena kita tidak hanya belajar tentang matematikanya, tapi kita akan mengintegrasikannya, memasukkannya ke dalam nilai keislaman. Salah satunya adalah sholat Jumat, di mana sholat Jumat ini adalah salah satu sholat yang wajib dilaksanakan oleh umat Islam bagi laki-laki dan sunnah untuk umat Islam bagi perempuan. Nah, sebelum lebih lanjut, di sini saya mau memperkenalkan terlebih dahulu apa sih itu integral lipat 2 persegi panjang. Nah, di sini kita dapat menuliskan rumusnya itu seperti ini teman-teman. Sebelum itu saya mau memberikan informasi bahwa di sini saya menggunakan tablet ini sebagai media coret-coret agar penjelasan matematika dari video ini lebih jelas seperti itu. Nah, di sini rumusnya kita dapat menuliskan seperti ini: integral ganda R dengan fungsi fx, y delta A sama dengan integral dari x sama dengan 0 sampai integral x sama dengan A sampai B. Kemudian integral yang kedua, karena kan ini integral ganda, y sama dengan c sampai d. Jangan lupa tulis fungsinya fx, y dy dikali dx. Nah, teman-teman, integral lipat 2 pada dasarnya adalah proses menjumlahkan seluruh nilai fungsi pada suatu daerah. Oh iya, di sini saya mau memberitahukan bahwa sebenarnya materi integral lipat 2 ini telah saya buatkan videonya terpisah untuk penjelasan lebih lanjutnya. Kalian bisa menonton di video-video yang ada di YouTube saya ini ya. Oke, lanjut. Nah, di sini kita dapat membayangkan lantai masjid yang akan kita ukur ini merupakan daerah R. Saya gambarkan seperti ini. Daerah lantai masjidnya itu kira-kira seperti ini. Merupakan daerah persegi panjang yang kita beri nama R. Siapa itu R? Tak tahu. Oke. Di mana daerah ini kita akan bentuk kotak-kotak yang sangat kecil, di mana semakin kecil kotak tersebut maka semakin akurat nilai yang dapat kita capai. Seperti itu, di mana kotak-kotak kecil yang sangat kecil ini diberi ukuran, dinamakan ukurannya itu dy dikali dx, dy dikali dx. Seperti itu. Nah, di mana fungsi fx, y yang ada di dalam rumus itu menyatakan isi setiap kotak tersebut. Nah, kebetulan untuk yang kita mau hitung persegi panjang masjid ini, kita mau hitung fx, y nya itu kita kasih nilai 2 ya, nilai 2. Oke. Nah, kita perhatikan rumusnya kembali. Nah, di mana bagian integralnya itu kita mulai dari integral y sama dengan c sampai y sama dengan d terlebih dahulu yang kita cari. Berarti kita akan menjumlahkan kotak-kotak dari bawah ke atas sehingga menghasilkan satu kolom. Setelah itu satu kolom selesai, maka kemudian kita akan menggunakan integral dari x sampai x sama dengan A sampai x sama dengan B untuk menjumlahkan semua kotak di kiri ke kanan hingga seluruh daerah selesai dihitung. Jadi hasil
akhirnya adalah jumlah seluruh isi daerah. Nah, pada contoh yang akan kita bahas, hasil tersebut menunjukkan jumlah seluruh jamaah yang dapat ditampung oleh ruang masjid yang akan kita hitung ini. Jadi, kita akan menghitung berapa sih jumlah jamaah yang dapat ditampung di dalam persegi panjang ini yang kita kira-kirakan sebagai alas dari masjid. Seperti itu, teman-teman. Nah, di sini soalnya itu kita ketahui ruang sholat berbentuk daerah persegi panjang yang seperti saya gambarkan ini, yang diberi nama R dengan batasnya itu. Batas pertamanya itu ada 0 lebih kecil X. Batas X-nya itu dari 0 sampai 20 meter. Kemudian Y-nya itu lebih kecil sama dengan 0, kecil sama dengan 15 meter. Nah, adapun kerapatan jamaah itu konstan ya teman-teman, harus tetap, yaitu dimana 2 fx, y sama dengan 2 orang per meter persegi. Jadi per orang itu 2 meter persegi. Nah, meter persegi itu kira-kira 2 m kubik 2 pangkat m pangkat 2 seperti itu ya kira-kira. Jadi di sini soalnya adalah berapa kapasitas maksimal jamaah saat sholat Jumat. Nah, di sini kita tulis integralnya ketika masuk ke dalam rumus itu seperti ini kira-kira. Integral X-nya itu 0 sampai 20, X sama dengan 0 sampai 20, kemudian integral Y sama dengan 0 sampai 15, 2 dy dikali dx. Seperti ini kira-kira rumusnya. Jadi model matematika ini berarti kita akan menjumlahkan 2 orang pada setiap kotak kecil di seluruh ruang sholat. Nah, perhitungan ini dilakukan terlebih dahulu dari bawah ke atas, dari integral Y-nya itu sendiri sepanjang sumbu Y. Kemudian setelah itu dilanjut dengan menjumlahkan seluruh kolom dari kiri ke kanan sepanjang sumbu X. Seperti itu ya, teman-teman. Jadi di sini kita akan menghitung sepanjang sumbu Y terlebih dahulu dari atas ke bawah. Jadi di sini kita langsung integral yang ini kita lupakan terlebih dahulu. Jadi integral 15 Y sama dengan 0 dikali 2 dy dy terlebih dahulu karena ini, kemudian sama dengan integral 2 15 0 sama dengan integral 2 kali 15 kurang 2 kali 0, itu hasilnya adalah 30. Nah, karena 30 tidak kelihatan 30. Nah, mengapa hasilnya menjadi 30? Nah, karena nilai fungsi yang semulanya 2 orang per meter persegi dijumlahkan sepanjang tinggi ruang sholat, yaitu 15 meter. Jadi, 2 kali 15 meter tak lain adalah 30 meter. Nah, angka 30 ini menunjukkan bahwa satu kolom vertikal dengan panjang 15 meter mampu menampung 30 orang. Jadi, kira-kira ilustrasinya seperti ini, teman-teman. Satu kolom vertikal, baru satu kolom ya, itu kira-kira dapat menampung 30 orang. Kita di sini belum menghitung keseluruhan vertikal, berapa vertikal yang bisa diciptakan dalam ruang sholat tersebut.
Nah, dari sini kita dapat menghubungkannya dengan nilai keislaman sebagaimana dijelaskan dalam Quran surah As-Saff ayat 4 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Yuqatiluna fi sabilillah, berjuang di dalamnya dalam barisan atau saf. Nah, ayat ini menggambarkan orang-orang yang berada dalam barisan yang tersusun kokoh seperti bangunan yang saling menguatkan. Nah, pada contoh ini, setiap kotak dapat dianalogkan sebagai posisi seorang jamaah. Jadi setiap kotak kecil ini sebenarnya dibuat lebih kecil lebih bagus ya teman-teman. Dibuat lebih kecil lebih bagus. Nah, di setiap kotak ini itu kita analogkan sebagai posisi seorang jamaah. Nah, apabila seluruh kotak tersebut terisi secara teratur tanpa celah, di mana teratur itu maksudnya di setiap orang itu jaraknya 2 meter persegi, maka kapasitas yang diperoleh menjadi maksimal. Sebaliknya, jika terdapat ruang yang kosong, maka jumlah jamaah yang dapat ditampung juga akan berkurang seperti itu. Oke, selanjutnya kita lanjut ke proses pencarian integral horizontal x dari x sama dengan 0 sampai x sama dengan 20. Di sini kita langsung saja warna pink, integral 20 x sama dengan 0 2 30x dx. Jadi hasil integralnya itu seperti ini kira-kira. 30 kali 20 dikurang 30 kali 0. Hasilnya adalah 600. Ternyata hasil akhir yang didapat itu adalah 600. Jadi bisa dapat disimpulkan bahwa total yang dapat ditampung dalam persegi tersebut adalah 600 jamaah. Nah, atau bisa juga kita analogkan terdapat 30 orang pada setiap kolom, kemudian dijumlahkan untuk seluruh kolom yang ada pada daerah tersebut sehingga diperoleh totalnya itu 600 orang. Nah, sekarang kita hubungkan kembali dengan Quran surah As-Saff ayat 4 ini. Di situ kan ada dikatakan sofa, yang artinya barisan yang tersusun rapi. Nah, secara analogi, integral lipat 2 ini kan menjumlahkan dua atau bisa juga kita katakan menjumlahkan keseluruhan bagian daerah tanpa ada satupun yang terlewatkan. Nah, demikian pula dalam sholat, setiap barisan memiliki posisi dan perannya masing-masing sehingga membentuk satu kesatuan yang utuh. Dengan demikian, konsep keteraturan yang diajarkan dalam Islam dapat dipahami melalui cara integral, yaitu dengan menghitung seluruh bagian daerah secara sistematis. Nah, jadi sudah kita temui ya teman-teman hasil total jamaah yang bisa ditampung dalam persegi ini adalah 600 jamaah. Nah, itulah tadi teman-teman bagaimana saya menghubungkan konsep matematis integral lipat 2 dengan perhitungan kapasitas jumlah jamaah dalam ruang masjid yang berbentuk persegi panjang. Nah, dari ini saya dapat mengambil kesimpulan bahwa konsep integral lipat 2 selaras dengan nilai yang diajarkan dalam Islam ya teman-teman. Integral menghitung seluruh bagian daerah secara sistematis tanpa ada yang terlewatkan, sedangkan Islam mengajarkan agar sholat disusun secara lurus, rapat, dan teratur. Seringkali mungkin kita mendengarkan imam mengatakan
imam mengatakan rapatkan sholat, rapatkan saf, rapatkan saf. Nah, itu kan sering dikatakan oleh imam sebelum memulai sholat. Nah, itu ternyata bisa kita konsep tersebut juga ternyata bisa kita temui di matematika di materi lipat integral lipat 2. Nah, di mana keduanya itu sama-sama menunjukkan bahwa hasil yang optimal diperoleh ketika setiap bagian berada pada tempatnya dan mengikuti aturan yang telah ditetapkan. Sekian materi yang saya dapat sampaikan, semoga bisa memberikan penambahan ilmu dan pemahaman bagi kita semua. Mohon dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.